rumah tangga aja itu sebenarnya bisa jadi minimalis ya. Jadi Iya. kita perlunya misalnya nih dalam rumah cuma ada 4 orang. Berarti kita cuma perlu 4 piring, 4 piring, 4 sendok, 4 sendok, 4 gelas. 4 gelas. Hai semuanya, apa kabar kalian yang udah klik video ini? Semoga dompet kalian masih baik-baik aja. Jadi di video gue kali ini sangat spesial. Gue kedatangan seseorang yang bisa dibilang sangat menginspirasi. Bisa dibilang sebagai panutanku di dunia ini, Cek. Jadi beliau ini adalah seorang owner dari komunitas peduli masa depan. Kita sambut aja langsung, siapa lagi kalau bukan Ibu Vera Trisiana. Yeay. Apa kabar Ibu Vera? Baik. Makin cetar aja. Alhamdulillah. Oke, jadi di video kali ini ya Bu ya, kita mau ngebahas temanya itu adalah minimalism. Jadi buat kalian pasti banyak ya yang udah sering mendengar minimalism itu apa, atau bahkan belum mendengar sama sekali, tapi mungkin bisa jadi ada di antara kalian yang sudah menerapkan. Langsung aja kali ya, pertanyaan pertama. Langsung aja, boleh langsung nih? Boleh, boleh. Oke, jadi pertanyaan pertama, apa sih minimalism itu sebenarnya? Minimalism, jadi gini Sita, jadi minimalism itu adalah satu gaya hidup baru yang hari ini lagi ngetren banget, dimana gaya hidup yang membuat kita lebih efisien dan efektif dalam hidup. Kan saya tahu nih hari gini ya, udah ribet banget deh dengan segala macam urusan. Orang zaman sekarang kan kayak gitu ya, dengan waktu yang terbatas. Kita tuh sebenarnya di dunia ini cuma ada 3 hal yang terbatas, money, time, and energy. So dengan ketiga hal yang terbatas ini, kita harus pinter-pinter gimana caranya hidup kita lebih efisien dan efektif. Gaya hidup minimalism ini adalah gaya hidup yang membuat kita nggak repot, karena apa yang kita lakukan adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang orang lain lihat. Oke, kalau misalnya nih Bu Vera, minimalism ya, aku nih sebagai anak muda ingin menerapkan hidup minimalism seperti yang Bu Vera bilang. Untuk pemula gimana sih kira-kira caranya? Oke, jadi gini loh, kalau minimalism itu kita akan menghemat banyak waktu. Bayangin ya, kalau misalnya kita pakai baju maunya matching ya. Ini untuk urusan baju aja nih ya, kita punya baju 5 lemari gitu ya. Sedangkan kita hari ini mau pakai tas yang matching dengan baju, tasnya merah, sepatunya merah, bajunya merah. Untuk cari baju aja itu udah makan waktu yang cukup lama gitu ya. Sedangkan tadi energi kita terbatas ya. Nah, kalau kita punya baju yang segitu-gitu aja dan memang baju tersebut cukup untuk kita pakai gitu ya, kita nggak perlu pusing gitu. Kamu ingat nggak ini pendiri Apple siapa coba? Pendiri Apple siapa ya? Pendiri Apple Steve Jobs. Steve Jobs. Dia tuh pakai baju kan gitu-gitu aja kan. Betul. Tapi belum tentu kan bajunya cuma satu. Nah, ini cuma pakai kaos, pakai jeans sama sneakers aja. Iya, Nah, selalu begitu. bukan berarti dia nggak punya duit loh Sita. Betul. Tapi menurut dia lebih penting itu bukan masalah penampilan, tapi efisien secara waktu. Setiap hari dia nggak perlu pusing mau pakai baju apa, karena ya baju gitu aja. Walaupun dia mungkin punya selusin ya. Itu dari urusan baju nih Sita. Belum lagi yang kedua, kalau lu punya barang terlalu banyak di rumah numpuk gitu ya, yang lu nggak butuhkan lu beli, itu kan pastinya akan banyak waktu yang tersita untuk ngurusin barang tersebut. Belum lagi waktu untuk memberesinya, membersihkannya, makanya perabot rumah tangga juga cuma seadanya aja. Yang ketiga, dengan barang-barang yang minimalism, otomatis kita tidak tergiur untuk belanja nih. Dikit-dikit ada sale baru, belanja. Baju merah kayak gue belum punya, gue beli deh baju hijau besoknya ya. Betul. Nah karena itu, dengan menerapkan gaya hidup minimalis, kita banyak banget bisa menghemat uang nih Sita. Kita tidak tergiur sama sale karena merasa kita sudah punya di rumah. Terus yang kedua, kita juga nggak perlu banyak mengeluarkan waktu untuk ngurusin barang-barang, perabot rumah tangga yang terlalu banyak.
sehingga uang kita bisa diinvestasikan di dunia finansial seperti beli saham, reksadana dan sebagainya, atau diinvestasikan dalam bentuk ilmu pengetahuan, misalnya nambah skill gitu. Begitu juga waktu. Sangat menarik banget. Jadi sebenarnya gaya hidup minimalism itu justru membantu kita lebih efisien secara waktu justru ya. Waktu udah pasti, energi, dan duit, uang. Dan duit juga tuh teman-teman. Jadi daripada kita buang-buang waktu untuk cuma sekedar milih-milih baju aja gitu kan, lebih baik kita gunakan waktunya untuk nambah skill. Iya, nambah skill, betul. Berarti nggak cuma dari segi fashion gitu kan, bisa minimalis seperti pendirinya Apple. Bahkan perabotan rumah tangga aja itu sebenarnya bisa jadi minimalis ya. Jadi kita perlunya, misalnya nih dalam rumah cuma ada 4 orang. Berarti kita cuma perlu 4 piring, 4 sendok, 4 gelas. 4 gelas. Itu aja cukup kan? Betul ya, supaya nyucinya juga kita bisa hemat air. Coba. Lumayan benar-benar kan? minimalis. Jadi setiap dari segi kehidupan ini bisa dibikin minimalis nggak sih sebenarnya? Benar. Bisa juga bisa. Ya? Semua, dalam semua hal. Misalnya nih hobi nih, Sita ya. Jadi kebanyakan orang hari ini kan hobinya itu ikut-ikutan ya. Oh, lagi ngetren ini, pergi lagi ngetren ini. Dengan gaya hidup minimalis adalah apa yang kita butuhkan, apa yang kita suka. Kalau kita sukanya cuma ini, udah gitu. Kita nggak perlu ikut-ikutan tren, sekedar tahu oke, tapi nggak perlu ikutan tren. Karena kita tahu apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Jadi benar-benar memiliki apa yang memang kita butuhkan ya, bukan apa yang kita inginkan gitu. Ya. Kalau misalnya menurut Bu Vera ya, justru kan sebenarnya gaya minimalism ini, kalau misalnya menurut Bu Vera ya, justru kan sebenarnya gaya minimalism ini sebenarnya buat anak-anak muda ya justru, karena banyaknya kan mereka nih yang sebenarnya zaman sekarang nih mempermudah dia untuk belanja ya, belanja dari gadget kayak gitu. Terus gimana ya caranya supaya kita benar-benar konsistensi nih menjalankan hidup minimalism tanpa mengikuti tren yang ada. Sedangkan kita tiap hari udah pasti tuh ngelihat trennya tuh, oh trennya ini, terus bisa langsung beli saat itu juga. Jadi minimalism ini adalah satu gaya hidup yang sangat ramah sama kantong. Karena sebenarnya orang tuh akan lihat kita bukan dari penampilannya aja kok Sita, gitu, tapi dari kompetensi kita. Jadi walaupun kita pakai baju yang itu aja gitu. Kalau saya sih pakai baju, saya punya koleksi yang relatif klasik gitu ya. Warnanya juga klasik, hitam, putih, abu-abu, udah itu aja. Putar dari situ kan sebenarnya itu warna-warna netral. Modelnya juga itu aja. Gitu. Dan beruntungnya kita di Indonesia kita cuma punya 2 musim, musim panas dan musim hujan. Jadi nggak perlu baju winter, baju spring, baju musim panas. Jadi cuma dengan baju yang ada kita bisa pakai. Terus yang kedua, gimana sih caranya seorang minimalism bisa tampil keren gitu walaupun bajunya itu aja. Yang pertama, lakukan mix and match dulu nih. Ya kan? Kalau kita punya inner warna hitam, itu kan kita bisa mix and match dengan kerudung warna apapun yang kita punya. Dan kita nggak perlu punya suasana baru, yang penting kan looknya fresh ya, baru, bukan baju baru tapi new look yang baru. Terus kalau buat saya minimalism itu bukan berarti kita nggak boleh beli barang-barang branded loh. Justru ketika Anda minimalism, kita kurangi barang-barang dengan barang-barang kita punya satu boleh, tas branded yang dipakai awet. Mungkin kalau misalnya satu tas ini kita branded, kita bisa pakai 5 tahun, 6 tahun. Kita punya sepatu satu, tapi branded, boleh lah kita pakai 2 atau 3 tahun. Daripada kita punya semua warna, tapi sekali pakai rusak. Atau nggak dipakai, dimasukin lemari, rusak juga gitu kan. Betul. Jadi mending satu, beli warna yang netral, branded oke, nggak ada masalah. Nah dengan tas branded ya kan kamu juga bisa tampil lebih keren pastinya. Aku setuju banget sama itu. Jadi sebenarnya penampilan itu ternyata nggak melulu tentang mahal atau enggaknya, tapi justru tentang perhatiannya. Gimana memperhatikan penampilan kita? Ya dengan perhatian lebih gitu. Jadi nggak cuma melulu selalu punya baru dan selalu mahal. Yang penting kita punya look yang baru, yang fresh di mata. Benar. Gitu. Biar orang nggak bosan ya, tinggal mix and match aja. Kalau gitu pertanyaan terakhir buat Bu Vera. Oke. Mungkin kasih tipsnya buat temen-temen yang lagi nonton. Ini kan mungkin banyaknya milenial ya. Milenial yang sedang menata kantongnya. Gimana cara memulainya untuk menjadi minimalis? Oke.
Dan lakukan pertama kali adalah mulai cek barang-barang ada di rumah tuh, keluarkan yang tidak perlu, pakai yang perlu, dan yang nggak perlu itu kita bisa jual, pre-love, itu ngasihin duit juga loh, bener nggak? Iya benar. Di pre-love kan, nah duit itu tersebut kita akan pakai buat investasi lagi nih Sita, gitu. Atau bisa baju yang kita punya tuh dirombak lagi gitu Bisa, ya? bisa. Dijadiin model baru ya? Dijadikan model baru. Dengan tidak membeli barang baru, tapi Benar. jadiin model baru gitu ya? Jadikan model baru. Nah dengan demikian, kita tidak akan tergoyah oleh sale apapun, karena sudah memiliki prinsip yang baik tentang gaya hidup ini, dan budget yang kamu punya untuk pakaian atau untuk barang-barang, bisa dipergunakan untuk berinvestasi dalam bentuk aset finansial ataupun berinvestasi dari leher ke atas dalam bentuk skill dan knowledge yang baru. Oke, sangat menginspirasi dan sangat mengedukasi milenial yang ada di luar sana. Semoga udah pasti menginspirasi kayaknya ya. Terima kasih banyak Ya. Bu Vera yang udah Sama-sama. menjadi bintang tamu spesial Sukses aku selalu hari buat ini. Sita. Terima kasih banyak. Sukses juga buat Bu Vera. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa di Subscribe, like dan komen, karena saya butuh komentar, kritik dan sarannya di bawah. Atau buat yang malas komentar di bawah, boleh langsung kirim komentarnya lewat direct message di Instagram @sita_aulia atau juga @vera_trisiana, dan komunitas kita @Future Inc. Future Inc, komunitas Future Inc. peduli masa depan. Ya, itu dia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.